Ya, pemirsa, akhir tahun merupakan momentum yang identik dengan window dressing. Dan window dressing sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga manajer investasi dengan cara mempercantik laporan keuangan maupun portofolio bisnis. Meskipun kondisi market di sepanjang tahun 2020 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian karena pandemi COVID-19, namun investor masih tetap berharap akan adanya aksi window dressing di penghujung tahun 2020. Ya, IDXNL telah merangkum rekomendasi saham dari 4 sekuritas terkait dengan peluang cuan melalui window dressing. Ya, kita ke informasi yang pertama. Ini berdasarkan rekomendasi dari MNC Sekuritas. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, menurut equity analyst dari MNC Sekuritas Katerina Vicencia, biasanya saham-saham favorit target window dressing adalah saham-saham dari sektor perbankan dan konsumer. Kemudian saham-saham di sektor ini biasanya juga akan menjadi motor penggerak dari window dressing. Adapun emiten sektor perbankan yang akan menggenjot penyaluran kredit pada akhir tahun, kemudian dari sisi sektor konsumer memang diuntungkan dengan adanya peningkatan konsumsi menjelang hari raya khususnya Natal. Dan tahun ini investor juga dapat mencermati emiten dari sektor crude palm oil atau CPO yang cukup menarik karena adanya fenomena La Nina, di mana fenomena ini menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi sehingga mampu menyebabkan penurunan dari produksi akibat banjir di lahan tanam. Kemudian juga bisa meningkatkan lagi harga komoditas CPO di pasaran internasional. Ya, Catherine juga menambahkan bahwa investor sebaiknya dapat mulai mengakumulasi saham-saham favorit dari target window dressing. Dari sektor perbankan, MNC Sekuritas merekomendasikan Bank BCA buy. Ini adalah rekomendasinya dengan target price sekitar Rp36.200. Kemudian ada Bank BNI, rekomendasinya juga buy dengan target price mencapai Rp6.700. Selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ya. Sementara kalau kita lihat dari sektor konsumer, ini ada beberapa saham yang bisa dijadikan koleksi nih untuk investor maupun traders, yaitu Gudang Garam dengan rekomendasinya buy, target price bisa mencapai Rp55.000. Kemudian ada Indofood CBP sama rekomendasinya juga buy, target price sekitar 12.500-an, dan Era Jaya atau RRAA rekomendasinya juga buy dengan target price sekitar Rp2.200. Itu dia dari sektor konsumer. Jadi ada beberapa sektor yang mungkin bisa dicermati, perbankan, konsumer, dan komoditasnya komoditas perkebunan atau CPO. Kita lihat MNC Sekuritas merekomendasikan ada LSIP, London Sumatera, kemudian rekomendasinya di holdnya ditahan dulu dengan target price sekitar Rp1.250. Kemudian kita lihat rekomendasi di musim window dressing ya, dan kita akan cermati bagaimana dengan grafis selanjutnya. Ya, kita akan cermati bersama. Ini berdasarkan peluang cuan lewat window dressing, di mana equity analis dari Indo Premier Sekuritas, Mino, ini salah satu analis juga mengatakan bahwa tujuan utama dari window dressing sebenarnya adalah untuk mempercantik kinerja portofolio dan juga dilakukan oleh para fund manager. Bahkan Mino menyarankan untuk menangkap peluang cuan dari masa window dressing. Investor, meski demikian, harus memilih saham dengan fundamental yang baik. Oleh karena itu, untuk menangkap peluang cuan dari momen ini, belilah atau investasilah saham-saham big caps yang memiliki prospek fundamental yang baik dan juga dengan tingkat pengembalian di pasar saham yang juga masih ketinggalan atau lagging dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi saham-saham yang belum banyak bergerak itu seharusnya bisa dimanfaatkan dengan adanya momentum window dressing ini untuk sudah mulai bisa kita pilih-pilih, sehingga diharapkan pada saat harganya naik kita sudah bisa mendapatkan cuan. Dan menurut Indo Premier Sekuritas, ada beberapa sektor juga ini yang masih cemerlang hingga akhir tahun untuk dikoleksi. Misalnya saja kita lihat ada sektor infrastruktur, kemudian aneka industri, perkebunan, dan juga properti. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Sektor tersebut
Kalau kita lihat pemirsa, merupakan sektor yang mulai bangkit ini setelah mengalami keterpurukan saat awal pandemi COVID-19, di mana rekomendasi dari Indo Premier Sekuritas untuk sektor infrastruktur ada Telkom atau PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, rekomendasinya buy ini dengan target price sekitar Rp3.600 per unit saham. Kemudian PT Excel Axiata Tbk atau EXCL sama rekomendasinya ini buy dengan target price sekitar 3.600, dan selanjutnya ada sektor aneka industri. Astra Internasional ini rekomendasinya buy dengan target price bisa mencapai Rp6.600. Adapun sektor perkebunan juga direkomendasikan oleh Mino. Ini ada Astra Agrolestari atau AALI, kemudian SIMP. Ini adalah sektor dari perkebunan ya. Kemudian yang terakhir ada sektor properti. Ini Pakuwon Jati, kemudian ada Wijaya Karya, kemudian ada Bumi Serpong Damai atau BSDE yang juga masuk dari beberapa saham yang direkomendasikan oleh Indo Premier Sekuritas. Ya, kita beralih ke infografik selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana rekomendasi dari Sukor Sekuritas. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda untuk Sukor Sekuritas. Ya, analis dari PT Sukor Sekuritas ini Hendriko Gani menyarankan untuk para investor tidak perlu khawatir akan terjadinya koreksi pada indeks harga saham gabungan karena dominasi dari investor lokal saat ini sudah cukup besar di pasar modal, dan terbukti indeks kita ini masih tetap menguat walaupun asing melakukan net sell sejak Maret 2020 lalu. Namun demikian yang perlu dicermati, apabila indeks harga saham gabungan menunjukkan pelemahan, justru ini menjadi kesempatan yang sebaiknya dimanfaatkan oleh para investor dalam mencermati saham-saham big caps. Ada beberapa yang disarankan seperti sektor perbankan, Bank BCA, kemudian tadi infrastruktur, Telkom, kemudian Astra Internasional, dan perbankan lagi Bank Mandiri juga masuk dalam target buruan yang disarankan ya oleh Sukor. Dan kemudian adapun untuk persiapan menghadapi window dressing, Sukor Sekuritas merekomendasikan saham-saham komoditas yang sedang berada pada fase penguatan. Ada kita lihat PT United Tractors Tbk atau UNTR, di mana target price-nya sekitar Rp28.000 sampai dengan Rp29. Kemudian ada Adaro Energi Tbk atau ADRO dengan target price yang mencapai Rp1.500 sampai dengan Rp1.600, dan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA target price sekitar Rp2.850 sampai dengan Rp2.900. Selengkapnya juga bisa Anda saksikan secara detail begitu di layar televisi Anda. Itu adalah level-level yang disarankan dari Sukor Sekuritas. Dan kalau kita lihat target Sukor Sekuritas untuk indeks harga saham gabungan berada pada level Rp5.900 sampai dengan Rp5.950. Dan terakhir pemirsa, kita akan simak grafis selanjutnya dari Philips Sekuritas. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi. Ini berdasarkan data dari technical analis PT Philips Sekuritas Indonesia, yakni Muhammad Sahri Zanas ya, yang melihat bagaimana ini bisa rekomendasi yang menarik juga sama begitu memanfaatkan musim window dressing. Yang pertama, kita lihat ada sektor infrastruktur. Excel Axiata kembali lagi masuk dalam radar ataupun target. Kita lihat rekomendasinya buy dengan target price bisa mencapai Rp2.600 sampai dengan Rp2.710. Kemudian yang kedua dari sektor retail, ada MAPI. MAPI hari ini juga kita lihat dalam perjalanannya menarik dan rekomendasinya buy on weakness, berarti pada saat ada pelemahan baru kita bisa mengambil posisi beli. Adapun target price dari MAPI adalah Rp835 sampai dengan Rp880. Dan terakhir ini dari sektor properti, Demas. Sama rekomendasinya juga buy dengan target price bisa mencapai Rp258 sampai dengan Rp270. Adapun target dari indeks harga saham gabung yang disampaikan oleh Philips Sekuritas adalah di kisaran Rp5.980. Itu dia beberapa memang dari perusahaan ataupun sekuritas tadi disampaikan
tidak ada yang bisa dikatakan menyentuh sampai dengan 6.000, 5.980, 5.950 dan berharap saja bahwa 5.900-an yang terjadi saat ini bisa menjadi salah satu level yang kuat yang menopang indeks akan melaju sehingga seperti yang Pak Inardo Jaya dikatakan tadi memang bahwa indeks masih dalam tren yang positif dan semoga bisa kembali lagi menyentuh level 6.000 pada akhir tahun 2020 ini. Baik pemirsa, demikian yang dapat kita cermati di bulan Desember ini dengan adanya window dressing. Dan di segmen berikutnya kami akan kembali dengan informasi menarik terkait dengan IDX Temen, di mana ini adalah 5 bursa saham terbesar di dunia sesaat lagi.